Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, sahabat Eljon, kembali lagi di We Are Lions bersama saya Celia Ivanka, Putri Pariwisata Nusantara 2022 dan saya Raditya, berbicara dengan organisasi pengabdian berskala internasional. Lions Club merupakan organisasi pengabdian berskala internasional yang tersebar di 210 negara dan negara bagian. Organisasinya dinamakan Lions Club dan merupakan bagian dari The International Association of Lions Club. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama kehadiran tamu yang sudah hadir di studio Eljon TV bersama dengan Bapak Rup Gurbani. Sehat-sehat. Amin. Syukur. Nah, berbicara tentang Lions Club, Bapak Rup Gurbani merupakan anggota dari Lions Club Internasional dan sudah mendedikasikan pengabdiannya selama ini. Untuk itu kami boleh bertanya langsung pada Bapak Rup, sejak kapan bergabung menjadi anggota Lions Club ini? Terima kasih. Pertanyaan ini sering banget ditanya karena banyak orang merasa menjadi anggota Lions itu harus sudah dewasa dulu. Tapi saya waktu itu masih umur 29 sudah menjadi anggota Lions dan masih muda dalam perhitungan. Tapi membawa saya suatu perjalanan hidup yang sangat menarik karena dari muda sudah dipupuk rasa altruism, kami melayani masyarakat. Ini yang terpenting dalam kehidupan kita dan dalam Lionism sendiri, bahwa jiwa untuk berbagi, menolong, memperhatikan, caring adalah jiwa dari seorang Lions. Oke. Kalau kita berbicara soal adanya jiwa rasa socialize yang dari dulu ya, ini kira-kira dipupuk dari keluarga atau orang terdekat? Mungkin kita pengen tahu nih lebih dalam terkait dengan itu nih. Memang usia saya sekarang 72, jadi saya ya TK-nya, ya SD-nya kan tahun 60-an gitu kan. Zaman itu kan sekolah itu budi pekertinya kuat. Ya, kita menghormati guru. Ya, sampai sekarang pun saya pulang ke kampung halaman saya asal orang Jawa Tengah, saya dari Purwokerto. Pasti ingin mencari guru saya kalau masih ada beliau apa gimana gitu. Jadi sebelum ini tahun-tahun kami merasa untuk bertemu dengan guru itu suatu kehormatan bagi kami, bahwa kami itu ini hari posisi kami di sini itu karena beliau. Beliau itu masih sama. Ya, dia mengajar kami ABCD. Ini hari kami bisa berbicara begini bebas dengan aneka kata, aneka perasaan, itu semua dipupuk dari beliau. Jadi budi pekerti saya pikir di masa-masa sekarang di sekolah zaman sekarang saya tidak tahu apa alasan yang secara sosiologi, tapi banyak sekali terjadi tawuran. Ya, anak-anak tidak menghormati guru, lingkungan, kesehatan. Mereka merokok dari zaman muda. Ini semua saya merasa dari pupukan waktu saya masih muda. Oke. Terus bagaimana Bapak Rup kemudian kenal dengan Lions dan akhirnya join ataupun menjadi bagian dari organisasi Lions Club ini? Memang menarik. Biasanya kalau ada sesuatu yang baik, kita selalu ragu-ragu. Kami kalau ada gosip lebih cepat menangkapnya. Jadi Lions kan bukan digosipin gitu kan. Jadi saya diajak oleh ipar saya, ya, suami dari adik saya, dipaksa-paksa, dan waktu itu menjadi anggota Lions tidak mudah gitu. Jadi kami datang, kami ikut rapat, mungkin 3 bulan berturut-turut, kami berkenalan, kami merasa nyaman dengan teman-teman yang ada di klub. Lalu dari situ baru ditanyakan kembali, apakah Anda sudah siap untuk menjadi anggota Lions? Dan dari rapat pertama saja saya sudah langsung merasa awesome ya, merasa wah, karena di klub saya itu isinya para senior saya itu semuanya orang-orang, bahasa kerennya orang-orang beken gitu. Ada Dr. Soeharto almarhum, dokternya Bung Karno, ada Pangeran Bintoro almarhum, ada Muhammad Iksan seorang menteri keuangan waktu itu, karena dia pernah memberi saya satu lembar kertas rupiah 25.000 atau berapa, ada tanda tangan dia. Dan ini dia bilang saya bekas. Ini yang membuat saya, wah, ini adalah satu organisasi di mana
saya akan berkembang. Itu yang menjadi tertariknya saya. Walaupun dalam masa kerja saya pindah kerja, saya agak beberapa waktu tidak terlalu aktif di Lions, tetapi begitu kembali lagi, jejak keaktifan saya lanjutkan. Mulai jadi sekretaris di klub, menjadi bendahara, menjadi presiden, lalu banyak sekali kegiatan yang saya ikuti dengan sepenuh hati karena menjadi panggilan, sudah menjadi panggilan. Saya waktu itu hobinya tulis-menulis, menterjemah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi majalah Lions itu saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, kami membuat majalah Lions Indonesia. Jadi ini yang membuat semangat dari Lions itu kan leadership, dan leadership itu dipupuk dari jabatan-jabatan. Maka itu pada satu saat 5 tahun lalu saya mengambil keputusan saya ingin menjadi gubernur Lions, maka saya harus mengulangi lagi menjadi ketua daerah. Padahal sudah pernah menjadi ketua daerah, tapi zamannya lain istilahnya. Kesini kan kita sudah serba komputer, harus belajar teknologi, IT. Ya. Karena untuk menjadi gubernur, bagaimana menjangkau anggota Lions jika kami sendiri tidak mengerti email, WhatsApp. Gitu. Jadi kami banyak belajar di situ. Saya belajar dari situ. Kemudian apa yang membuat Pak Rup akhirnya benar-benar menjiwai ataupun jatuh cinta dengan Lions Club? Sebelum tadi juga disampaikan bahwasanya memang Lions Club itu adalah organisasi yang beken, tadi dikatakan benar-benar demikian ya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah Pak Rup apa aktivitas waktu itu yang dilakukan sehingga untuk bisa bergabung menjadi Lions? Cara membaginya bagaimana? Mengkombinasikan antara kegiatan aktivitas hari-hari Bapak di kerjaan Bapak dan juga dengan Lions Club ini. Saya akan memberi contoh yang paling mudah aja. Seorang ibu melahirkan anak. Bagaimana dia mengorbankan dan membagi waktunya dalam kehidupan dia, mengurangi waktu tidurnya, ya kan mungkin. Ya kami juga begitu. Jika sudah berkenan dengan hati kami, pasti kami akan membuat sebuah time management yang baik. Ya kan? Seperti dalam acara hari ini misalnya, kami datang ke sini, kami pasti sudah memanage waktu kami dari pagi. Bagaimana kami harus melakukannya, pertemuan ini harus bagaimana. Ini akan terjadi secara alami karena panggilannya adalah cinta kasih kepada apa yang sedang kita lakukan. Sepenuh hati panggilan itu akan terbit sendiri. Tidak akan merasa bosan, tidak akan merasa beban. Banyak kan kalau kita hanya acting dan tidak dari hati, pasti beban rasanya. Karena kayak dia suruh melakoni sesuatu, pasti itu beban. Tetapi kalau sudah dari panggilan hati, saya kira setiap anggota Lions yang sudah terpanggil, mereka tuh happy banget. Saya yakin happy banget. Dan jiwanya menjadi muda kalau saya lihat. Jadi suasananya lebih energik gitu energik, ya. Energik. Tapi selama ini kan kurang lebih udah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun nih bersama dengan Lions. Pengalaman yang paling menarik menurut Bapak nih apa ya? Kan bisa sharing ke kita semua di sini nih. Mungkin yang benar-benar sangat buat Pak Rup ini, ini adalah salah satu pengalaman yang buat aku tak pernah terlupakan. Kayak gitu. Banyak ya. Banyak tapi ya, Mas, ya? yang membuat saya terharu adalah melihat nenek di rumah jompo itu. Kami ke sana tidak dirawat ya, tempatnya bau ya. Dia sudah pipis di tempat tidurnya. Kami gendong, kami mencoba untuk membalikkan kasurnya. Itu pengalaman hebat. Membuat kita merasa bersyukur bahwa hidup itu bukan untuk quote and quote bersenang-senang saja. Karena amanah hidup. Kami itu datang di dunia ini mungkin pelayanan menjadi kalau saya mengatakan jadi international president saya waktu saya jadi gubernur tuh namanya Douglas Alexander. Dia tuh bilang
membayar sewa daripada tubuh yang diberikan Allah kepada kami adalah berbagi. Oke, siap. Berarti berbagi itu salah satu cara kita untuk bagaimana bersyukur kepada Tuhan gitu ya. Ya. Buat balance ya antara buat duniawi balance dengan rohaninya gitu ya. Benar. Oke, Pak Aruf, tentunya apa yang menjadikan pengalaman Bapak berbagi pada kami semuanya adalah kami ikut merasakan itu, mendapatkan energi yang sama. Nah, kira-kira dengan waktu Bapak bergabung menjadi Lions Club di tahun berapa, Pak? Tahun 79. 9. Berlangsung dengan waktu sekarang di era tahun 2000-an, sekarang apalagi 2022. Apa yang membedakan Lions Club dulu dan sekarang? Saya kira pelayanan dan segala hal masih sama, cuma sekarang kan kebutuhan daripada pelayanan itu berubah. Di zaman kami dulu kami fokus kepada kacamata dan pelayanan operasi katarak, vision istilahnya, karena waktu itu Lions itu ditantang oleh seorang tunarungu, Helen Keller. Dia di tahun 1920 mengatakan dalam satu konvensi Lions, apakah para Lions bisa menjadi nur cahaya mata saya? Karena beliau tunanetra juga dan tidak bisa mendengar. Jadi Lions waktu itu berjanji akan programnya fokus kepada pelayanan katarak dan buta mata istilahnya. Tetapi sekarang kebutuhan dunia sudah berubah. Kami sudah mempunyai diabetic awareness. Sekarang penyakit gula, diabetik, itu killer number one di dunia ya, silent killer orang bilang. Jadi bagaimana bisa kita melayani itu? Maka program Lions juga berkembang. Lingkungan hidup, 40 tahun lalu nggak ada lingkungan hidup yang dibahas karena kami masih serba sederhana. Saya aja makan pecel masih pakai daun Pisang. Masih aman. Sekarang udah pakai styrofoam. Benar sekali. Jadi kita harus memberikan perhatian kami kepada lingkungan hidup. Nah, Lions ada di situ, di lingkungan hidup. Terus mengikuti zaman ya, apa yang dibutuhkan oleh dunia ini, apa yang dibutuhkan oleh orang-orang sekitar, sehingga nantinya klub Lions ini bisa menjadi terang bagi masyarakat sekitar, seperti itu ya. Program katarak mata kami ganti dengan kebutuhan sekarang adalah anak-anak SD, SMP membutuhkan kacamata. Benar sekali. Nah, jadi Lions tuh mempunyai program Mataku Jendelaku. Gitu. Nah, apa yang kami lakukan adalah kami melayani, memberikan pelayanan, memberikan kacamata gratis kepada anak-anak SD dan SMP. Dan kebutuhan sekarang itu juga kapan-kapan gurunya dan ya apapun di situ mungkin pegawai-pegawainya juga kami bantu. Tapi intinya fokus kepada anak-anak karena anak-anak. Dan sangat menarik untuk saya tambahkan di sini adalah yang lalu kalau kami memeriksa anak-anak paling 20% yang membutuhkan kacamata. Benar sekali. Sekarang 40 sampai 50%. Karena gadget ya, kita udah bermain sama gadget, udah membutuhkan. Dunia teknologi saat ini ya kurang lebih merusak mata kita, tapi dengan berkat adanya Lions di sini, para anak-anak yang masih SD dan semuanya masih bisa merasakan untuk menggunakan kacamata dan juga aman gitu ya matanya, walaupun masih menggunakan gadget. Luar biasa sekali hari ini Pak Aruf hadir bersama dengan kita, berbicara banyak terkait dengan pengalamannya ya Mas Radit ya. Betul sekali. Dan juga tentunya satu pertanyaan buat Pak Aruf gitu ya, terkait dengan pelayanan di Lions Club ini. Pak Aruf mungkin ada harapan kepada kita semuanya para pemirsa Eljon TV untuk bisa bersama-sama bergabung menjadi bagian dari organisasi pengabdian berskala internasional ini. Saya hanya ingin mengetuk hati daripada para pirsawan. Marilah Anda menjadi anggota Lions karena kami sangat membutuhkan tangan-tangan Anda untuk melayani masyarakat Indonesia. Nusantara kami luas sekali dan di setiap kota jika ada Lions Club maka kota itu akan terjadi suatu kegiatan yang menyentuh masyarakat dalam program-program pelayanan yang dibutuhkan. Saya kira itu yang saya lihat. Oke, luar biasa sekali ya hari ini. Terima kasih Pak Aruf hari ini untuk sudah sharingnya bergabung bersama dengan kita. Oke. Terima kasih.
Wah, sahabat Aljon juga pemirsa, ternyata luar biasa sekali pengalaman dari Pak Rup Garbani ini untuk bisa memberikan kita kebermanfaatan, khususnya melalui Lions Club. Tetap saksikan terus Beyond Lions hanya di Aljon TV bersama saya Putri Pariwisata Nusantara 2022, Sally Ivanka, dan juga Saya Raditya. Alone we can so do little, together we can do so much. Halo semuanya, saya Anastasia, Putri Pariwisata Indonesia Nusa Tenggara Timur tahun 2022. Sudah nonton videonya kan? Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share ke semua orang. Terima kasih.